Terima kasih Pak Ketua, Pak Panjenengan yang sekaligus juga pimpinan sidang pada kesempatan promosi hari ini kepada Pak penguji pertama tadi Pak Prof Harto, penguji ketiga, keempat dan juga sekretaris sidang, juga kepada semua supporter pendukung saudara Promovendus Abdul Muin. Ya. Jadi secara keseluruhan ini kan namanya promosikan dari apa yang telah dilakukan penelitian oleh Promovendus yang kebetulan saya juga promotornya. Jadi sebenarnya apa yang ditulis dalam disertasi ini, penelitian ini kan mencoba memotret betapa kompleksnya kehidupan anak manusia. Sudah semuanya ada, sudah sedemikian modern, sedemikian tertata, ada demokrasi, ada kesetaraan gender, tapi dalam realitas sosialnya yang disebut dengan interpersonal, hubungan antara individu satu dengan individu lain, laki-laki dan perempuan, pasti ada problem-problem. Nah, ini yang ditulis adalah penampakan atau salah satu ekspresi bahwa hubungan manusia memang sudah sunatullah dari zaman Nabi Adam. Itu juga Nabi Adam ketemu Hawa melahirkan anak yang banyak riwayat anaknya 5, ada yang meriwayatkan anaknya 20, ada 25, bahkan anaknya sampai 100 gitu. Tapi yang menarik gitu ya, untuk memotret ini, saya sebelum pada pertanyaan, ada anak Nabi Adam itu kan ada namanya yang terkenal Qabil, Habil, ada Iklimah, ada Labuda. Si Habil ini mukanya kira-kira kalau sekarang ini orang-orang kulit hitam itu, yang jelek-jelek gitu. Sementara Iklimah itu si cantik, mungkin sekarang kalau mencari yang Iklimah ya ada di Azerbaijan dan lain sebagainya. Jadi nyari orang jelek itu sulit di sana itu, semua cantik gitu. Nah sebaliknya Labuda, perempuan hitam juga, mungkin kalau melihat juga kita nggak tertarik gitu. Ada juga kalau kita pas ke Timur Tengah atau kemana ketemu Labuda ini juga, kita nggak sama sekali nggak pingin jadi pasangan dia gitu. Tapi waktu itu si Iklimah si cantik itu dikawinkan dengan si Habil. Si jelek dapat cantik, si cantik dapat si jelek gitu. Ini mulai muncul cemburu. Nah ini saya kok dapat yang jelek, dia dapat cantik gitu. Ada saling pembunuhan. Ini kan kalau sekarang kita lihat ke pengadilan lah, ya kan? Karena udah istrinya nggak cantik, rewel, ya kan, udah nggak dikasih nafkah. Atau sebaliknya, udah suaminya nggak ganteng, gini, nggak ngasih nafkah, mau gratisan. Nah ini kan muncul sebenarnya, ini kan hampir ada di semua belahan bumi. Maka kalau kita ke Eropa, negara-negara Skandinavia, itu orang mau nikah itu jarang, ya kan? Maka kalau kita lihat pertumbuhan anak manusia paling lambat itu di Eropa. Kalau ada itu keturunan kulit hitam, keturunan dari Aljazair, Afrika yang bergeser ke Eropa, itu yang beranak. Kalau mereka banyak sekali perempuan-perempuan yang sukses itu, dia jomblo kalau bahasa kita, nggak punya pasangan gitu. Paling kalau ini ya bawa anjing gitu, ya jalan sendiri gitu. Perempuan cantik banyak yang nggak mau nikah karena takut disiksa oleh suaminya gitu. Jadi nggak mau keturunan, mereka nggak mau punya anak karena. Nah ini saya masuk ke materi apa yang ditulis oleh Fathul Mu'in. Ini sebenarnya ini kan sampai kiamat ini ada ini, ya kan? Hanya persoalannya memang ada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, terutama para anggota dewan, ya, para pakar ketika itu yang dilibatkan pada tahun 74, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu kan gaduh sekali itu waktu itu, ya kan? Dan juga waktu itu perlu diingat juga istri presiden ketiga itu juga sangat dominan untuk mempengaruhi ini, ya kan? Nah, jadi kalau undang-undang itu
masih masih sangat tekstual gitu ya, masih sangat ya fangkikum atau balakum minan nisa masna wa sulasa, ya kan, arijalu qawwamun 'ala nisa dan lain sebagainya. Iya. Nah, ketika kehidupan ini berubah, ini fikihnya itu teksnya nggak usah dirubah, tapi tafsirnya yang berubah, sepakat gitu. Nah, tinggal kita terutama harus sepakat dulu masalahnya apa, ya kan, rumusan masalahnya itu apa, baru nanti solusinya. Kalau kita nggak sepakat masalahnya, nanti solusinya beda-beda. Harus kita ketika beda sama orang, ya kita harus sepakat dulu masalahnya apa. Jangan asal kita beda, bedanya di mana. Jangan nggak beda kita dibeda-bedakan. Nah, kalau sama ya sama gitu ya kan. Sama dengan keluarga. Kalau keluarga ada suami istri pasangan ini juga perlu didoktrin. Kalau masing-masing nyari salah, suami melihat istrinya betapa jahatnya kamu, suami ngomong betapa malangnya aku, ya kan? Atau sebaliknya, istri melihat betapa jahatnya si jahat ini, suami si jahat, kemudian suami betapa malangnya saya punya istri kamu. Wah, nggak ketemu. Maka caranya ada kompromi, ya kan? Di close itu dua. Kalau bisa ini ada jadi konselor, jadi kita jadi pembimbing, harus ditutup. Ganti, mulai hari ini saya akan melakukan hal-hal terbaik untuk istriku. Suami juga seperti itu. Saya sebagai istri akan memberikan pelayanan terbaik pada suamiku. Ya selesai. Tapi kalau ada loh, memang istrinya udah nggak cantik, nyari salah terus, suaminya juga udah memang ditakdirkan buntu, ya kan? Suruhnya memang ada orang takdirnya miskin, ya kan? Mau diolah kayak apa ya miskin, memang cara berpikirnya nggak ketemu. Nah ini maka harus ada kompromi. Komprominya suaminya harus membuat catatan, kalau perlu tempel gitu di depan kaca, bersumpah bahwa demi Allah saya mulai hari ini akan memberikan yang terbaik pada istriku. Istri juga begitu, sejelek apapun suami saya, ya kan, nah, mau dan nggak punya duit, maunya ngerokok terus, ngopi terus kan, oh bahaya. Nah ini harus ada kompromi dulu, kalau enggak ya udah ke pengadilan. Jadi ini harus carikan solusi sampai kapanpun. Saya ngomong, kalau tadi kan itu hanya apa, sinyal lah, indikator bahwa ada COVID, suaminya yang semula tajir, ya gitu, menjadi buntu. Suami ngamuk, istri ngamuk, ya kan. Kemudian karena nggak punya duit, nggak berani pulang, dilaporkan katanya ada mainan lain. Ya kan, yang gini harus clear gitu. Jadi hubungan suami istri itu harus sama-sama terima, sama-sama memberi, sama-sama terima. Kalau sama-sama ngotot, ya kan, istri udah umur 50 tahun, udah 45, udah tambah lebar, masih pingin yang kayak umur 25-30, ya nggak mungkin. Ya kan, suami yang ya kalau suami biasanya kalau umur 40 ke sana duitnya tambah banyak. Nah, laki-laki kelakuannya kalau duitnya tambah banyak, tinggi ininya, bahaya ini kalau nggak dikawal. Maka ada istri ATM-nya pegang semua oleh istri. Ya, itu karena tadi itu suami, duit istri, duit istri itu doktrin benar tapi salah. Iya, doktrin itu benar. Diksi itu, kalimat itu, ini benar, ini ngomong benar. Duit suami, duit istri, fikihnya begitu. Tapi duit istri bukan duit suami, itu benar, ya kan? Tapi nggak benar kata Pak Harto, ya kan? Benar, tapi nggak benar, ya kan? Benar itu berarti ini bahasa Jawa ya. Benar nggak cukup, tapi nggak benar, tidak bijak. Nah ini, jadi ini suami istri cerai ini minggu tambah minggu. Nah maka saya setuju sebagai solusi ini bukan sesederhana yang kamu potret hanya ditambah jadwal bimbingan tadi, itu tersederhana. Ini otaknya suami istri harus dicuci, ya kan. Kamu mau bersuami mau beristri itu mau ngapa, harus tahu. Banyak sekali orang yang kawin itu kayak kawin cerai itu seenaknya, nggak ada nggak ada
apa nggak matang dulu, belum siap kawin, cerai, nanti ada masalah ribut, istri dipukul, nah, istri hari ini ngelawan, ya kan? Nah, kalau masalah fikih, ini catatan juga lah ya, catatan. Bahwa hukum Islam harus berubah, harus sulit tuntutan zaman. Dulu ya, sebelum ada PBB, dunia ini nggak ada perbatasan. Pokoknya kalau tentaranya kuat, tambah lebar. Hari ini kita mau meluaskan sampai Bandar Lampung, ini negara Bandar Lampung, mau ekspansi ke Lampung Selatan, tentaranya kuat, punya Bandar Lampung, tinggal geser aja patok, lawan perang, gitu. Dulu seperti itu. Baru ada PBB, ada hukum perbatasan. Sebelumnya nggak ada hukum perbatasan saat itu. Kemudian dulu fikih ini bener, ayatnya ada. Budak, perbudakan. Jadi kalau hari ini lagi nggak cocok sama istri, cari budak yang cantik. Beli ke pasar ada. Mau beli berapa? Ya barang. Budak itu manusia juga, kakinya dua, matanya dua. Ada yang cantik, ada dari mana? Ini budak dari mana? Ya kan? Dipakai untuk melayani laki-laki. Boleh. Sekarang di Mauritania, di Libya masih ada pasar budak kalau mau beli. Laki-laki boleh beli. Nah sekarang kan di Indonesia boro-boro mau beli budak, ya kan? Mau resmi aja nggak berani. Mau beli uang duitnya banyak nggak berani. Nggak berani karena apa? Ya itu hukum. Hukum itu bergeser, nggak berani. Jadi meskipun ada tagnya, tapi udah bergeser. Perbatasan, negara-negara ada perbatasan. Perbudakan, yang dulu memang udah ayat Al-Quran boleh kawin, mana? Ya kita ini laki-laki mau istrinya satu udah bagus banget, ya kan? Ya kalau Nabi Sulaiman istrinya berapa itu? Nabi Daud, Nabi, ya kan? Yang Nabi yang istrinya satu kan cuma Nabi Adam, karena nggak ada perempuan lain. Ini ngomong benar saya, ya kan? Jadi maksud saya nggak mau tanya banyak-banyak ini. Justru apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Sidang, Pak Profan, itu rumusan masalahnya. Karena hari ini kehidupan sangat kompleks, bukan hanya sekedar cukup dengan bimbingan itu. Bimbingan ya kalau yang ngasih bimbingan itu Pak Harto atau orang yang jam terbangnya udah tinggi itu boleh. Kalau yang ngasih bimbingan juga orang bermasalah, ya kan? Ya kan selesai, ya kan yang ngasih bimbingan orang bermasalah, ya kan? Nggak bisa, ini harus bisa menjadi uswatun hasanah. Dan kalau dalam tanda petik gitu ya, orang yang berani melakukan pelanggaran tanda kutip ya, pelanggaran sekarang ada kesetaraan gender, ya kan, dan lain sebagainya, itu paling banyak melanggar tanda kutip ya, melanggar tanda kutip. Justru kiai-kiai yang tahu fikih, istrinya 2, 3, ya kan? Kalau orang biasa kayak ya Nopriwan, nggak saya sebutkan tadi, takut terkenal. Jadi maksud saya itu, jadi ini persoalannya tidak hanya sebatas apa yang disampaikan oleh Pak Prof, bukan hanya karena COVID, tapi juga ini indikator bahwa orang perempuan seneng duit itu sejak zaman lahir. Gak ada perempuan gak suka uang. Kalau semakin dibanyak kasih uang, dia semakin kaya. Tapi semakin di stop, pasti dia singgung. Ada lagunya. Ada. Itu jadi nggak usah kalau istri suka duit, malah kita senang. Kalau dia nggak suka duit itu yang bahaya, kita khawatir. Ya kan kalau dia masih ada suka duit, senang kita. Bagus, karena apa? Doktrin istri kamu bahwa uang itu adalah rahmat Tuhan. Jadi kalau kamu udah nggak suka lagi sama rahmat Tuhan dalam bentuk uang, bahaya kamu. Oh, harus didoktrin seperti itu. Jangan ngomong jangan suka uang, rakus, ini enggak. Bahasanya harus diperhalus bahwa orang suka uang itu berarti rahmat Allah, ya kan? Masa kita mau menghindar dari rahmat Allah? Ya sudah kasihkan ATM-nya, insya Allah aman. Kalau rumah tangga berantakan gini karena suaminya pelit, dia udah pelit, galak, ya gimana enggak ini? Ini jadi
pertanyaannya saya hanya saran aja nih Pak Korban, karena saya media, rumusan masalahnya itu apa, saya tambahkan apa Pak yang disampaikan Pak Harto. Rumusan masalah itu pertanyaan, ya kan? Mempertanyakan, merumuskan masalah, disepakati dulu rumusan masalah, baru nanti ditawarkan solusinya satu, dua, ya satu pertanyaan tidak cukup satu, ya kan? Sebagaimana tadi, nah ini persoalan kompleks, ya kan? Persoalan manusia modern, kemudian mungkin juga masalah HP sekarang kan, ya seperti yang tadi sambu-sambu itu, ya kan? Pak Prof paling mengikuti gitu. Ya karena ini kan sejarah juga, ini ada apa namanya, ini kan hubungannya sangat kompleks, maka sampai Mahfud MD, Menteri Menkumham aja nggak berani nggak berani ngomong, ini masalahnya kompleks, masalah orang dewasa, ya kan? Iya, nggak perlu diomongkan, tapi pahamlah kamu, ya kan begitu. Ada hal-hal yang nggak perlu diomongkan, tapi paham. Ya kan urusan rumah tangga juga seperti itu, nggak semua harus diomongkan. Ya kan jelek istri diomongkan, jelek suami diceritakan ke orang lain, itu udah serius. Harus ada komitmen bahwa apapun jangankan bener kamu, salah kamu aja saya beli gitu, ya kan? Itu harus komitmen seperti itu baru selesai urusan. Ya, Pak Menteri ya. Jadi saya tidak banyak-banyak tanya, tapi satu, rumusan masalah, jawabnya tidak ada satu, solusinya tidak satu. Alternatif kalau nggak begini. Masalah mubadalah itu juga sekarang berlaku, ya, dalam konteks warisan. Sekarang saya sudah mengamati keluarga-keluarga di Indonesia banyak ketika dia sudah mulai usia sepuh, sudah merasa nggak lama lagi di dunia, ya kan? Kalau orang, saya ngomong ke Pak Harto, kalau orang usia sudah 60 tahun mati biasa, wajar, ya, karena Nabi usianya 63 juga mati, ya kan? Nabi. Jadi kalau kayak Prof Wan, kemudian si Pak setelah kan ini Pak Yusuf itu belum pantas mati, ya kan? Kalau orang umurnya kayak si Gopur itu belum pantas mati, gitu. Tapi kalau udah 63 kayak mati udah siap-siap. Maka tapi kalau hidup juga gagah, gitu. Melampaui batas itu manusia. Jadi maka banyak saya menemukan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya itu hartanya udah dibagi, anaknya yang perempuan sekian, ini sekian. Jadi karena anak perempuan hari ini juga kadang-kadang lebih biayanya lebih mahal ketimbang anak laki-laki. Benar loh, saya punya anak, maaf ya, 3, perempuan 2, laki-laki 1. Yang perempuan itu lebih mahal, ya kan? Lebih mahal karena gini, ya kadang-kadang kirimannya dengan yang laki-laki lebih banyak yang perempuan, karena perempuan kan ini banyak anunya itu. Karena kan untuk tafsir yang terakhir tadi itu, ya kan, itu sudah mulai dipraktekkan. Nah masalah nikah ini mungkin agak lebih kencang lagi di negara ini hadir. Kalau hanya kiai saja yang hadir nggak cukup, apalagi cuma fatwa, nggak cukup. Negara harus hadir dalam bentuk regulasi. Jadi saya sekali lagi sebagai promotor mengucapkan selamat, disertasi keputusan kami ini sudah cukup bagus, gitu ya. Tinggal tadi masukan-masukan dari ketua sidang Pak Prof Wan, juga Pak Prof Harto itu diakomodir. Jadi antara rumusan masalah dengan jawaban itu harus disepakati dulu poinnya. Kalau bisa semakin komprehensif semakin bagus. Barangkali itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Haji Mokri MAG.